Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 36 sampai nomor 40. Terakhir ya. Bagian percobaan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani adalah nomor 1, ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur menggunakan leher angsa. Nomor 2 dan nomor 4 ini sama ya, percobaan yang dilakukan oleh Francesco Redi menggunakan daging yang diletakkan dalam toples. Nomor 3 adalah set percobaan yang dibuat oleh Stanley Miller. Ini yang pengen mencoba membuat senyawa organik dari senyawa anorganik dalam kondisi abiotik. Jawabannya adalah nomor 5. Lazzaro Spallanzani itu menggunakan air kaldu yang telah dipanaskan cukup lama sampai steril. Kemudian dibuka, setelah dibuka air kaldunya menjadi keruh. Hal tersebut terjadi karena air kaldunya itu terekspos mikroba yang terdapat di udara. Kayak gitu ya. Jadi bukan air kaldunya yang berubah jadi bakteri, tapi bakterinya terdapat di udara, kemudian masuk ke dalam air kaldu. Oke? Itu nomor 36. Nomor 37. Pernyataan yang mendukung teori evolusi August Weismann adalah, August Weismann itu adalah ilmuwan yang melakukan percobaan dengan cara memotong ekor tikus, kemudian tikus yang ekor dipotong tadi dikawinkan dengan tikus yang ekor dipotong, anaknya ekor dipotong, dikawinkan dengan tikus yang ekor dipotong sampai 21 generasi. Dan ternyata setelah 21 generasi, ekor tikusnya tetap panjang. Oke? Jadi kayak manusia aja. Menurut kalian kalau misalkan ada manusia yang tangannya dipotong, pas punya anak, apakah anaknya tangannya jadi lebih pendek? Kan enggak kan? Ya, jadi nomor 1 ini benar. Ini justru percobaannya si Weismann ya. Sebenarnya tujuan dari percobaan ini adalah ingin membuktikan kebenaran teori yang dibuat oleh Lamarck. Lamarck itu bikin teori yang mengatakan bahwa lingkungan itu bisa mempengaruhi sifat yang diwariskan. Gitu. Jadi dan dia bilang, si Lamarck bilang kalau perubahan yang didapatkan dari lingkungan itu bisa diwariskan. Nah, Weismann nggak setuju, makanya dia melakukan percobaan ini. Menurut Weismann, pewarisan sifat itu bukan dari faktor luar, tapi dari faktor tubuh, faktor internal. Weismann ini dan Lamarck ya hidup di zaman orang belum tahu ada yang namanya DNA. Jadi konsep pewarisan sifat saat itu belum ada. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 3. Jadi perubahan itu bukan karena faktor luar, tapi faktor dalam. Yang setelah kita ketahui lebih lanjut ya namanya adalah DNA gitu ya. Nomor 38, di sebuah kabupaten yang berpenduduk 1 juta orang, terdapat 80 orang penderita albino dari setiap 50.000 orang. Berapakah frekuensi genotif penduduk yang normal carrier? Jadi tiap 50.000 orang, itu terdapat 80 orang menderita albino. Albino itu adalah penyakit yang dibawa oleh alel resesif. Jadi artinya dalam kondisi homozigot dominan dia normal, dalam kondisi homozigot resesif dia albino, tapi dalam kondisi heterozigot dia secara fisik normal, tapi sebenarnya dia membawa carrier. Jadi pertanyaan soalnya adalah kalau tiap 50.000 orang ada 80 yang albino, berarti berapakah yang carrier tiap 50.000 orang? Atau frekuensinya berapa gitu ya. Kita bisa menghitung menggunakan persamaan Hardy-Weinberg gitu. Jadi di soal diketahui yang albino itu ada 80 dari 50.000 ya. Jadi yang A kecil itu ada 80 tiap 50.000. Atau kalau kita bikin ini kalau kita bikin lebih sederhana, ini berarti bisa kita coret. Ini bisa kita coret juga ya. Aduh, saya hitungnya nggak jago nih. Kita bagi 2 jadi 4. Kita bagi 2, ini jadi 2500 ya. Oke. Ya udah, seperti ini aja ya. Berarti, kalau dalam Hardy-Weinberg itu kan dia punya rumus ya. Rumusnya itu adalah P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1, dan P plus Q sama dengan 1. Di sini, P itu adalah alel yang dominan. Jadi kalau dalam hal ini, A besar itu adalah P, dan A kecil itu adalah Q. Jadi kalau di sini A kecil, berarti kan ada huruf A-nya 2 ya, berarti Q-nya ada 2, berarti Q kuadrat. Q
Q kuadrat sama dengan 4/2500. Ntar dulu ya, kita sekarang lihat soal lagi. Di soal ditanyakan A besar A kecil. Berapakah yang carrier? Nah, yang carrier itu berarti yang A besar A kecil kan? A besar A kecil itu berarti A besarnya P, A kecilnya Q. Kalau dari rumus ini, A besar A kecil itu harus kita kasih angka 2 di depannya. Jadi di sini untuk yang carrier itu adalah 2PQ-nya berapa berarti? Kita sudah dapat Q kuadrat, berarti bisa kita akarin kan? Berarti Q-nya itu sama dengan akar dari 4/2500, yaitu 2/50. Oke, itu adalah Q-nya. Kalau misalkan kita masukkan ke persamaannya ini, P plus Q sama dengan 1. Berarti P sama dengan 1 minus 2/50. Atau berarti P-nya itu adalah 48/50. Ini adalah Q-nya. Ini adalah P-nya. Sekarang kita dapat P-nya adalah 2/50 dan Q-nya adalah Q-nya 2/50, P-nya 48/50. Di soal dia nanya 2PQ, berarti 2 dikali P-nya 48/50, Q-nya adalah 2/50. Ini ya kalian coba hitung aja ya, berarti ini 4 dikali 48/2500. Oke. Itu nanti jawabannya adalah yang, jawabannya itu adalah yang delta 0,768. Ini kan 2, 3, 16 tambah 3, 193/2500 ya. 192/2500 ya. Jawabannya kurang lebih yang delta ini. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 39. Melalui teknik transplantasi inti, dapat diperoleh domba doli yang memiliki sifat-sifat unggul dari induk yang mendonorkan inti sel yang disisipkan pada sel ovum. Prinsip dasar dari teknik tersebut adalah, jadi cloning pada sel hewan atau teknologi transfer inti atau transplantasi inti, prinsipnya adalah kita punya sel somatik dari suatu induk ya, yang bersifat 2N, kemudian kita ambil sel telur dari seekor betina yang bersifat N, kemudian telurnya ini dikosongkan atau intinya dirusak sehingga kita mendapatkan telur yang 0. Nggak ada isinya, nggak ada nukleusnya. Aslinya kan telur 2N harusnya dibuahi oleh, telur N dibuahi oleh sperma N, menjadi zigot yang 2N. Tapi pada kasus ini, telurnya itu kita kosongkan, kemudian inti dari sel somatiknya itu ditransfer ke telur yang sudah kosong. Ditransfer, sehingga kita mendapatkan telur yang 2N. Seakan-akan seperti dia adalah telur yang telah dibuahi oleh sperma, atau dia menjadi zigot jadinya. 2N. Jadi jawabannya dalam hal ini adalah, kan ini kan cloning ya. Cloning itu sebenarnya prinsipnya adalah kita tidak meningkatkan kualitas, karena kalau cloning kita menghasilkan keturunan yang identik. Ya, jadi jawabannya adalah di sini yang B. Oke? Seluruh sifat-sifat induk pendonor sel somatiknya itu diwariskan kepada keturunannya. Gitu. Sifat genetiknya ya. Berikutnya nomor 40, soal nomor terakhir. Produksi bibit unggul hasil rekayasa genetik secara terus-menerus dalam jumlah besar menimbulkan keresahan berbagai kalangan karena memiliki dampak negatif. Yaitu, sebenarnya dengan kita menggunakan bibit unggul, maka yang terjadi adalah apa? Bisa jadi orang-orang itu jadi tidak lagi menanam tanaman-tanaman yang asli hidup di daerah tersebut. Dan pada akibatnya adalah keanekaragaman hayati bakal berkurang karena orang-orang tidak lagi menanam atau tidak lagi membudidayakan tanaman asli. Bahkan jadinya ngebuka lahan, jadinya menebang pohon yang lain untuk menanam bibit unggul gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke? Jadi dengan kita menggunakan bibit unggul dalam jumlah besar, yang terjadi adalah keanekaragaman hayati kita bakal berkurang karena orang-orang jadi akan cenderung untuk menanam tanaman yang memiliki sifat yang lebih unggul. Jadi tanaman aslinya jadi nggak ada lagi deh gitu. Ya, itu nomor 40 ya, jawabannya adalah yang A.